Gas. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Wawan Hendrayana selaku Vice President dari Investa Utama. Pak Wawan, bagaimana analisa Anda terkait pembukaan tadi, Pak Wawan? Apakah sesuai dengan... Ya, akhirnya support 6.900 tertembus ya. Berarti support berikutnya ada di 6.850 ya, semoga ini dapat dipertahankan. Dan kalau saya lihat memang saham-saham big caps di pagi ini masih tertekan oleh aksi jual. Baik, masih tertekan oleh aksi jual. Lantas dari sentimen-sentimen yang ada, Pak Wawan, sebetulnya sektor-sektor apa saja yang menurut Anda diproyeksikan akan cemerlang nih di sesi 1 perdagangan? Ya, kalau sesi 1 ya ini masih beberapa saham terkait grup Konglo ya, itu masih positif karena memang akan ada IPO besar pada minggu ini dan minggu depan. Tapi kalau saya lihat sebetulnya kesempatan juga untuk para investor untuk buy on weakness, terutama untuk investor yang bisa jangka menengah panjang, itu saham-saham perbankan masih tetap menarik walaupun saat ini terkoreksi, justru bisa digunakan untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena dividen mereka akan cukup besar. Baik, jadi saham-saham Konglo masih menjadi yang diproyeksikan akan cemerlang karena akan ada IPO. Lalu juga buy on weakness untuk perbankan, begitu ya Pak Wawan. Ada saran dari Anda? Ya, saran saya tadi buy on weakness untuk saham-saham seperti BBCA kalau memang terkoreksi. Lalu ada saham consumer good misalnya ICBP itu yang tanggal 3 berarti besok itu akan ex-date untuk dividen. Jadi bisa dipertimbangkan kalau memang untuk dividen hunter. Lalu juga saham-saham big banks lain seperti BBRI yang kalau di level 3.500-an dan menurut saya itu sudah murah sekali. Baik, Pak, untuk sampai penutupan sesi 1 nanti, bagaimana Anda memproyeksikan IHSG ditutup di level berapa? Untuk IHSG pagi ini pun masih volatil ya, artinya masih ada perlawanan mencoba untuk kembali ke level 7.000, tapi ya bisa saja kalau ini bertahan, IHSG bisa ditutup di sekitar mungkin 6880 sampai 6890. 680 sampai 6890 begitu ya. Emiten-emiten penopang apa Pak yang bisa menjadi andalan begitu sampai penutupan sesi 1 selain memang saham konglomerat yang dan perbankan begitu yang diproyeksikan cemerlang? Ya, saham big bank yang masih menghijau pagi ini, ya salah satunya saham seperti Astra, lalu juga kita bisa lihat saham-saham yang terkait komoditas ya, ini juga kemungkinan bisa menjadi penopang. Untuk big bank sendiri tadi, kalau ada penurunan lebih baik di koleksi, tapi kemungkinan rebound tetap ada di hari ini. Baik, Pak, bagaimana proyeksi pergerakan IHSG dalam 1-2 pekan ke depan setelah rilis data ini? Apakah tekanan jual akan berlanjut juga atau potensi rebound masih terbuka, Pak? Potensi rebound sangat terbuka ya. Jujur saya melihat mungkin sampai dengan 9 Juli terkait penetapan keputusan Presiden Trump akan atas perang tarif itu cenderung akan sideways. Tapi setelah itu baru akan ada pergerakan yang signifikan, terutama bila itu dapat diperpanjang. Baik, Pak Wawan, kita jeda terlebih dahulu. Kita masih ada 1 segmen lagi untuk kita diskusi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan diskusi lainnya. Tetap bersama kami di Investor Market Opening. Masih bersama saya Iqbal Switami Harja dan Pak Wawan Hendrayana, Vice President Investa Utama di Investor Market Opening. Pak Wawan, menurut Anda bagaimana sebetulnya dengan data-data ekonomi yang ada? Inflasi, PMI, neraca perdagangan, ada juga yang sudah sesuai ekspektasi, ada yang belum meet the expectation. Bagaimana Anda melihat ini, data-data ini bisa memicu revisi outlook pertumbuhan ekonomi domestik atau sebetulnya target earnings emiten di semester 2 ini, Pak? Ya, kalau kita lihat, kalau dari sisi domestik ya, kemarin juga ada statement dari Bu Sri Mulyani bahwa tadi disebutkan pendapatan negara juga relatif itu di bawah target juga. Lalu kalau kita berharap kan tahun ini drivernya adalah penurunan suku bunga, dan tadi data dari Amerika Serikat kita lihat bahwa data tenaga kerja justru mengalami peningkatan ya, sementara The Fed itu memiliki 2 mandat. Mandat pertama adalah maksimum employment, kedua adalah stabilitas harga. Untuk mandat pertama, sepanjang memang penyerapan tenaga kerja itu masih besar, kecil kemungkinan The Fed akan menurunkan atau memiliki tekanan untuk menurunkan suku bunga.
Untuk yang mandat kedua adalah stabilitas harga, memang targetnya biasanya adalah low inflation yang stabil di sekitar 2%, dan itu juga belum tercapai. Jadi karena seperti itu, ada kemungkinan penundaan penurunan suku bunga, ini juga berimbas kepada Indonesia juga. Jadi saya lihat sebetulnya untuk Indonesia, memang di Q3 ini itu masih mengharapkan adanya katalis positif ya, baik itu tadi dari sisi laba para emiten yang diperkirakan beberapa emiten masih tetap bisa naik. Kedua adalah perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ini sih bergantung juga kepada seperti apa kebijakan-kebijakan fiskal yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi karena memang cenderung masih wait and see, katalis terdekat ya ini Presiden Trump kalau begitu, tanggal 9 apa yang akan dilakukan. Saat ini kami masih positif bahwa seharusnya itu akan diperpanjang. Jadi untuk IHSG diharapkan pada bulan Juli ini bisa kembali paling tidak di atas level 7.000. Baik, bagaimana dengan target earnings emiten di semester 2 ini? Apakah dengan adanya data-data ini bisa terevisi juga atau seperti apa? Atau masih beberapa akan sesuai dengan optimismenya, Pak? Untuk emiten tergantung sektornya ya. Kalau sektor terkait komoditas dan energi, saya rasa akan cukup baik laporan keuangannya. Karena data harga energi ketika terjadi volatilitas itu mengalami peningkatan. Lalu juga komoditas logam seperti emas terutama, karena harga emasnya tahun ini saja sudah naik 20% lebih, mereka juga akan diuntungkan. Lalu untuk perbankan, nah ini yang akan masih ditunggu karena mix ya, beberapa bank itu masih dapat tumbuh, tapi big bank juga sudah mulai menunjukkan stagnasi. Tapi secara umum meskipun pertumbuhannya mungkin melambat, tetapi ini emiten-emiten yang masih profitable gitu ya. Artinya kalau investor masuk tidak perlu khawatir ya, kalau bisa dipegang menengah panjang setahun ke atas seharusnya tidak ada masalah, karena masa transisi 2025 itu memang mungkin kita masih akan cenderung sideways, tapi diharapkan di tahun 2026 terutama itu pertumbuhan ekonomi kembali ke level 5%. Baik, Pak, jika Anda melihat secara psikologis, pasar secara keseluruhan pasca rilis data BPS hari ini kemarin itu seperti apa? Apakah lebih didominasi oleh kekhawatiran atau masih optimisme bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, Pak? Ya, secara umum ya, karena memang tidak ada pelemahan signifikan ya pada data-data fundamental kita, ya saya rasa optimisme masih terjaga. Tapi memang untuk katalis yang lebih kuat itu masih kepada kebijakan dari luar, terutama di Amerika Serikat terkait suku bunga dan juga perang tarif. Tapi untuk dalam negeri ini dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diharapkan ekonomi kita dapat diperbaiki lebih baik. Baik, lantas strategi apa Pak Wawan yang dapat Anda rekomendasikan kepada para investor, retail maupun institusi begitu untuk menyikapi tekanan IHSG di tengah rilis data domestik ini? Ya, saya tetap menyarankan untuk investor bisa saham ini lebih kepada menengah panjang ya. Jadi kalau terjadi volatilitas dan ada penurunan ya, untuk yang masih memiliki amunisi ya itu bisa dilakukan buy and weakness. Tapi untuk investor jangka pendek ya kita juga dapat melihat beberapa instrumen investasi lain seperti obligasi atau reksadana pendapatan tetap atau pasar uang yang lebih aman dalam jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang saham tetap menjanjikan, dan beberapa saham saat ini itu dividend yield-nya tinggi-tinggi. Jadi ini menarik untuk investor yang memang mau long term. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Wawan pagi hari ini. Selamat kembali melakukan ini. Baik, selamat kembali beraktivitas dan salam sehat sukses selalu untuk Anda Pak Wawan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi.